Air yang mengenangi kawasan ini berasal dari Saat ini saya tepat berada di kawasan Kampung Baru Dadap di wilayah Kabupaten Tangerang, yang memang informasinya kawasan ini merupakan satu garis pesisir dengan Teluk Jakarta. Dan kalau bisa saya gambarkan, lokasi saya berdiri ini jaraknya 300 meter, sekitar 300 meter dengan laut. Dan kalau yang Anda lihat pemirsa, ini, nah, gendangan air yang ada di sini ini merupakan luapan dari air laut yang kemudian menerjang wilayah pemukiman warga hingga mengakibatkan rumah seperti yang Anda lihat tepat di belakang saya saat ini pemirsa. Bahkan kalau Anda lihat, ini kedalaman lumpur cukup tinggi ketika saya mencoba memasuki rumah ini. Tidak hanya di titik ini saja, tetapi genangan air juga terlihat di beberapa titik lainnya. Kita akan coba cek di sana karena saya melihat ada beberapa warga yang kemudian juga masih tinggal di sini. Kita akan coba cek faktanya. tak ada ruang kosong yang kami pijak. Hampir semua yang awalnya kami lihat kering, sekarang sudah digenangi air laut. Air laut telah masuk. Di rumah warga yang jaraknya tidak jauh di laut, warga tampak hanya duduk di depan rumahnya dengan kondisi air laut yang sudah meninggi. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Eka. Ibu Eka sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun, sudah cukup lama artinya, Bu, ya? Mm-mm. Ini kondisi seperti kejadian banjir itu sampai masuk ke dalam. Iya. Kondisi ibu dan keluarga gimana waktu itu? Ya biasa aja udah. Udah biasa, jadi udah biasa aja. Eka merasakan perubahan iklim saat ini sangat tidak menentu. Banjir yang datang berkunjung ke rumahnya biasanya datang pada saat bulan purnama. Namun di saat sekarang tidak bulan purnama, air laut pun masuk dan bertahan selama 3 hari di dalam rumah Eka. Nggak mulai ngerasa banjir? Mulai pas merasa kapan? Belum lama. Gede-gede dulu mah begini. Ada tanggal Maksudnya 1, tanggal kalau 2. ada bulan gitu baru gede. Ini mah nggak ada bulan, tetap aja naik. Pokoknya ini mah udah nggak beraturan lah banjirnya. Langkah kami pun semakin berat karena perjalanan di dalam air yang semakin dalam. Tampak sosok wanita tua yang duduk dengan kaki terendam di depan pintu rumahnya. Ruminah, sosok wanita tua yang hidup seorang diri di dalam rumah yang kadang diterjang banjir ketika air laut pasang. Kalau banjir di sini tuh sampai seberapa sih, Bu, biasanya, Bu? Kalau pas masuk? Pas ini buka ini aja tuh hancur semua ini, robotan apa semua tuh pada ditarik-tarik. Bahkan di tembok juga bolong-bolong ya, Bu, ya? Iya, pada hancur kena itu hawa air asin. Kita boleh coba, ibu kalau tidur di mana? Ibu tidur
dengan penghasilan Rp50.000 tidak bisa membuatnya merasa cukup. Ditambah lagi restoran tempat ia bekerja telah tutup. Tampaknya Rumina harus tetap bertahan di tempatnya sekarang ini. Bu, di sini tinggal sendirian? Sendiri. Ibu ikut kerja nyuci piring di restoran, tapi restoran sepi. Kadang digaji seminggu 50, kadang enggak. Orang sepi restorannya sekarang. Ibu kalau misalnya 50.000 baru dapat seminggu, kadang enggak. Terus kalau untuk makan gimana? Kalau makan kan ikut di restoran. Kalau makan mah tiap hari di restoran. Kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari? Jauh banget. Enggak ini, makanya ibu suka melihara ayam. Pas banjir aja ayam juga nggak bisa ini. Rumina mungkin hanya sebagian kecil dari warga yang terdampak kala air laut pasang. Tim Fakta mencoba menelusuri rumah-rumah yang berada di dalam gang. Akan coba menelusuri titik lain di Kampung Baru Dadap. Apakah kemudian kondisinya sama dengan yang seperti tadi saya temui? Saya akan coba temukan faktanya. Benar saja, kami menemui rumah warga yang berada di dalam gang sempit ini telah digenangi air laut. Jalur kanan dan juga kiri ini sudah tergenang air. Saya akan coba menuju ke sana, pemirsa. Ini ketinggian sudah mencapai 20 cm. Derasnya air laut yang memasuki jalan ini terlihat jelas ketika kami semakin berat melangkah di lorong padat penduduk ini. Tak banyak berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kami temukan. Kebanyakan dari rumah yang kami temui, hampir semuanya telah meninggikan lantai Dari rumahnya. beberapa rumah yang ada di sini ada salah satu yang menarik perhatian saya, pemirsa. Rumah ini, kalau Anda lihat, tingginya berbeda dibandingkan dengan rumah yang lainnya. Ini lebih rendah. Kita akan coba tanyakan kepada pemilik rumah. Hanya dengan mengeruk lantai rumahnya, Eci dapat terhindar dari masuknya air laut. Biasanya udah nabang ya? Ini saya mau masuk dan keluar nih aja harus ini ya Bu ya? Apa? Runduk ya? Iya. Serendah ini Bu rumahnya Iya, Bu? iya. Sudah sejak kapan ini Bu kondisinya kayak gini? Ah, lama udah. Udah dari lama? Iya. Udah Ini sejak kan kapan? tadinya dalam, jadi ini diuruk. Tadinya Iya. kan air masuk di dalam. Ha-ha. Jadi diuruk, jadinya ini rendah ke atasnya. Kalau dulu setinggi apa sih Bu gambarannya Bu? Tinggi dulu mah. Seberapa kalau dibandingkan sama ini gimana? Dulu mah tinggi. Orang saya dua kali nguruk ini. Itu 3 tahun yang lalu. Bertahap atau Enggak, langsung ini nguruknya baru 3 tahun. Tadinya kan kita enggak ada uang nungguin dari hasil dari laut kayak gitu. Semakin malam, kondisi air laut yang masuk ke permukiman warga semakin deras. Tanggul yang Eci pasang untuk melindungi rumahnya kini tingginya hampir sama dengan batas permukaan air laut yang masuk. Ini sudah menyampaikan kan salah satu parameter kemudian penurunan permukaan tanah ini adalah salah satunya adalah banjirop. Nah, kalau di wilayah Kampung Nelayan Dadap di Kabupaten Tangerang, Mas, itu definisi banjirop itu yang seperti apa, Mas? Ya, kalau definisi banjirop itu kan ketika air laut pasang membanjiri daratan. Ya. Kalau bahasa aslinya itu coastal inundation ya. Jadi genangan akibat air laut pasang. Nah, kalau dulu itu ketika pasang daratannya baik-baik saja karena daratannya tidak mengalami penurunan tanah. Nah, kalau sekarang pasang sedikit karena tanahnya turun akhirnya terjadi banjirop. Ya, jadi kalau kita bicara fakta banjiropnya sudah ada, ya berarti potensi tenggelamnya ada gitu ya. Bahkan di beberapa wilayah itu desa ada yang sudah hilang sebenarnya ya. Jadi mungkin ya tadi ketika saya bilang bahwa kita akan baik-baik saja, kalau kita bicara detailing di beberapa tempat sebenarnya tidak baik-baik saja sebenarnya ya.